Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah Korea Selatan berjudul Jang-i. Film kali ini berlatar di masa depan, di mana akibat perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan meningkatnya permukaan air laut dan membuat sebagian besar permukaan bumi tidak bisa lagi ditinggali. Untuk itu, setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para pemerintah dunia memutuskan untuk membuat 80 tempat penampungan baru yang dibangun di antara orbit bumi dan bulan. Selama beberapa dekade berikutnya, 90% dari populasi manusia perlahan-lahan pindah ke sana. Adapun 10% sisanya menentang rencana tersebut dan memutuskan untuk tetap tinggal di bumi. Dalam tahun-tahun pertama, semua orang hidup dengan damai, hingga pada akhirnya kelompok dari penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Adrian, dan dengan keji mulai menyerang bumi serta penampungan lainnya. Hal ini mengakibatkan munculnya peperangan besar antara Republik Adrian dengan pihak sekutu yang terjadi selama beberapa dekade. Dalam adegan pertama, kita diperkenalkan dengan Kapten Yoon Jung-ji yang merupakan seorang tentara bayaran paling terkenal dari pasukan sekutu. Dia telah memimpin timnya dalam banyak misi melawan Republik Adrian dan selalu berakhir dengan kemenangan. Dalam pertarungannya melawan robot kali ini, tiba-tiba perhatian Kapten Yoon teralihkan pada sebuah boneka. Hal ini membuatnya lengah dan tertembak di jari tangannya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa sebenarnya dia adalah sebuah robot yang membuat Kapten Yoon sendiri menjadi sangat terkejut. Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, tiba-tiba dia dinonaktifkan dan seluruh pengaturan area ditampilkan menjadi simulasi pertarungan virtual. Kemudian terungkap bahwa robot tersebut sebenarnya hanyalah versi cloning kecerdasan dari Kapten Yoon yang asli yang sedang mengalami koma selama 35 tahun. Dia terluka parah saat menjalani pertempuran terakhirnya. Dan karena Kapten Yoon adalah pejuang terbaik yang dimiliki oleh sekutu, pihak pemerintah pun berusaha untuk menghidupkannya kembali dengan mengkloning otaknya. Setelah itu, beberapa peneliti dan ilmuwan yang berasal dari perusahaan teknologi bernama Kronoid mendekati android tersebut untuk menjalankan beberapa diagnosa. Salah satu di antaranya bernama Dr. Seo Yoon yang merupakan pemimpin regu peneliti dan sekaligus anak kandung dari Kapten Yoon sendiri. Tujuan utamanya bergabung dalam penelitian ini adalah untuk mengenang ibunya sebagai seorang pahlawan perang dan bukan sebagai orang yang gagal. Jadi dia bersama banyak peneliti lain di Kronoid telah menyalin data otak Kapten Yoon untuk kemudian dipasang ke dalam android. Dan proyek ini dikenal dengan nama Jang-i. Kemudian dalam sebuah pertemuan dengan para petinggi sekutu, Direktur Laboratorium bernama Kim Sang-hun menjelaskan bahwa melalui simulasi misi terakhir Kapten Yoon yang gagal, mereka telah berhasil mengekstrak memori pertempuran yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang jauh lebih baik. Namun dalam setiap simulasi yang dilakukan, untuk beberapa alasan, android Kapten Yoon selalu gagal di titik tertentu. Yang tentunya hal ini membuat para petinggi tidak puas dengan proyek Jang-i dan malah membuat komentar sinis tentang bagaimana Kapten Yoon bisa mengakhiri perang dengan Republik Adrian jika misi terakhirnya saja tidak bisa dia selesaikan. Meski begitu, setelah pertemuan tersebut, Direktur Kim memberitahu Seo Yoon bahwa para petinggi sekutu masih memberi mereka lampu hijau untuk terus melanjutkan proyek asalkan robot Kapten Yoon berhasil melewati simulasi tes. Berikutnya, setelah melakukan beberapa diagnostik pada robot Kapten Yoon, seorang karyawan baru bernama Jae Kyung menyebut bahwa dia adalah penggemar berat Kapten Yoon dan menganggapnya sebagai pahlawan super. Pembicaraan ini membuat Seo Yoon mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan ibunya menjadi tentara bayaran adalah untuk membayar biaya perawatannya karena Seo Yoon menderita kanker saat dia masih kecil. Namun pada hari Seo Yoon dioperasi, Kapten Yoon dipanggil untuk sebuah misi. Yang pada akhirnya misi tersebut menjadi misi terakhir ibunya yang membuat Kapten Yoon akhirnya jatuh dalam keadaan koma. Setelah pembicaraan itu, Seo Yoon pergi ke fasilitas medis untuk mengikuti tes etika. Ini adalah persyaratan wajib bagi semua karyawan Kronoid untuk membantu mereka membedakan antara robot dan manusia. Sayangnya, di sana Seo Yoon mendapat kabar buruk, di mana sang dokter mendeteksi bahwa kanker masa kecil Seo Yoon telah kembali. Dan sekarang, dia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Sehingga sang dokter menyarankannya untuk mengambil tindakan pemindahan data otak ke dalam tubuh prostetik, di mana proses ini memiliki 3 tipe yang berbeda. Di mana tipe A akan membuat Seo Yoon mendapatkan hak asasi penuh seperti ketika dia masih memiliki tubuh manusia dan dijamin penuh oleh pemerintah. Namun tentunya tipe A memiliki harga yang sangat mahal.
Sedangkan tipe B memiliki harga yang sedikit lebih murah, namun dengan hak asasi yang cukup terbatas, seperti pernikahan, kebebasan bergerak, serta adopsi anak. Ditambah, Seo-yun juga harus mau menandatangani kontrak atas persetujuan penggunaan data otak oleh pemerintah. Sedangkan tipe C tidak dikenai biaya alias gratis dan malah akan mendapatkan santunan. Namun, Seo-yun harus setuju untuk membiarkan pemerintah menjual data otaknya. Sehingga hal ini akan membuat Seo-yun menjadi cukup sulit dikenali karena akan banyak perusahaan yang diizinkan mengeksploitasi data otak Seo-yun untuk membuat kloningannya. Dalam perjalanan, dia mengingat kembali saat dimana tim Kronoid mengunjungi rumahnya untuk meyakinkan Seo-yun serta neneknya dalam menandatangani surat perjanjian tipe C, di mana Kronoid akan mengeksploitasi otak Kapten Yun lalu menempatkannya pada tubuh-tubuh robot. Dan sebagai gantinya, pemerintah akan bersedia untuk membayar biaya sekolah serta biaya hidup Seo-yun bersama neneknya. Saat ini, Seo-yun sedang memandangi ibunya yang sudah mulai menua dan masih terbaring koma. Di hari berikutnya, model kecerdasan dari otak Kapten Yun yang ke-18 telah diaktifkan dan siap untuk simulasi. Namun, tepat sebelum tes dilakukan, Direktur Kim meminta agar mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Di mana kali ini, Direktur Kim memerintahkan tim peneliti untuk menembak kaki kanan android Kapten Yun. Yang tentunya, hal ini menyebabkan Kapten Yun menjadi cukup kesulitan untuk beraksi dan membuatnya dengan mudah dijatuhkan oleh lawan. Tapi sebelum mereka mengakhiri tes, tiba-tiba area baru dari otak buatan memunculkan sebuah gelombang baru berwarna kuning yang membuat android Kapten Yun seketika itu kembali bangkit untuk melawan. Penemuan ini tentu membuat seluruh tim menjadi sangat senang, terutama Direktur Kim. Sehingga di keesokan harinya, Direktur Kim membawa Seo-yun serta beberapa tim lainnya untuk pergi ke kantor pusat Kronoid guna menginformasikan terobosan ini kepada ketua perusahaan. Namun sesamanya di sana, mereka dihampiri oleh manajer pengembang produk baru yang memberitahu Direktur Kim bahwa ketua sedang tidak ada di kantor. Mendengar ini, Kim menjadi marah serta kebingungan untuk mengetahui alasan mengapa perusahaan yang berbasis militer membutuhkan departemen produk. Setelah upaya yang mengecewakan itu, tim peneliti kembali ke laboratorium Kronoid untuk bersiap kembali mensimulasikan model rangka baru yang akan dipasang pada kloningan otak Kapten Yun. Namun saat itu, seorang anggota staf memberitahu Direktur Kim bahwa ketua perusahaan sedang menunggu di kantornya. Untuk ini, Kim bersama Seo-yun segera pergi ke sana. Namun tepat ketika memasuki kantor, tiba-tiba Direktur Kim dinonaktifkan. Yang secara mengejutkan, hal ini membuat Seo-yun akhirnya menyadari bahwa Direktur Kim sebenarnya hanyalah sebuah robot. Dan dia merupakan prototipe pertama yang pernah dibuat oleh ketua perusahaan Kronoid. Dalam pertemuan itu, Seo-yun segera menjelaskan mengenai terobosan yang baru saja mereka dapatkan. Namun, di luar dugaan, ketua perusahaan tidak terkesan dengan hal tersebut dan malah mengumumkan bahwa perjanjian damai antara Republik Adrian serta pasukan sekutu saat ini sedang berlangsung. Yang bisa dipastikan bahwa perang saudara sebentar lagi akan sepenuhnya berakhir. Dan karena android tempur tidak akan dibutuhkan lagi, ketua perusahaan memerintahkan Seo-yun untuk secepatnya menghentikan proyek Jang-i, lalu memanfaatkan semua data yang telah dikumpulkan untuk menciptakan kecerdasan lain yang berfungsi dalam keperluan rumah tangga. Informasi ini tentu membuat Seo-yun kecewa karena dia telah mendedikasikan hidupnya untuk berusaha membawa ibunya kembali. Dalam adegan berikutnya, tim peneliti masih melanjutkan proyek Jang-i untuk memberikan kesimpulan yang tepat. Namun selama simulasi, Direktur Kim menjadi sangat marah dan kesal karena android Kapten Yun selalu gagal di waktu dan lokasi yang sama terus-menerus. Dia lantas memerintahkan timnya untuk memotong lengan Kapten Yun dengan harapan bisa mengaktifkan kembali area kuning dari otaknya. Namun karena hal itu tidak berhasil, Direktur Kim dengan sengaja menembak kembali kaki android Kapten Yun untuk berusaha memaksanya mengeluarkan area kuning pada otak kloningan. Pemandangan itu membuat Seo-yun tidak tahan sehingga dia dengan sengaja mengambil alih kendali android Kapten Yun dan menonaktifkannya. Hal ini tentu membuat Direktur Kim marah besar dan mengancam akan membunuh Seo-yun jika dia tidak segera mengaktifkan kembali android Kapten Yun. Beruntung di saat yang krusial ini, seorang anggota staf datang untuk memberitahu Direktur Kim bahwa ketua ingin bertemu dengannya. Setelah insiden tersebut, Seo-yun segera menyadari bahwa ada salah satu android Kapten Yun yang secara misterius telah ditransfer oleh Jae-kyung. Merasa penasaran, dia pun segera mendatangi ruangan Jae-kyung dan segera dibuat terkejut setelah mendapati bahwa android tersebut hampir telanjang.
Segera Seo-yun menutupi tubuh android itu sebelum kemudian berusaha menyerang Jae-kyung atas perbuatannya. Merasa terdesak, Jae-kyung pun akhirnya mengungkapkan bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya adalah perintah langsung dari kantor pusat yang berencana memanfaatkan android Kapten Yun untuk kebutuhan seksual. Yang tentunya dengan kemampuan yang dimiliki oleh android Kapten Yun, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini membuat Seo-yun menjadi semakin marah dan berusaha untuk mencekik Jae-kyung. Namun saat itu dia ingat bahwa otak ibunya memiliki fasilitas tipe C, di mana hal ini tentunya akan membuat perusahaan manapun memiliki izin penuh untuk menjadikannya produk apapun yang diinginkan. Merasa kecewa, Seo-yun pergi menemui Direktur Kim yang saat itu juga sedang merasa kesal dengan penghentian proyek Jang I-nya. Meski begitu, mereka masih mendapatkan izin untuk sekali lagi melakukan tes simulasi. Namun, jika mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu yang konklusif, semua kerja keras dan penelitian mereka akan terbuang sia-sia. Setelah pembicaraan tersebut, Seo-yun kembali ke laboratorium dan mengaktifkan model Jang I yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Kim. Android itu terluka parah dan pilihan terbaik adalah untuk mengakhiri hidupnya. Namun tepat sebelum Seo-yun menonaktifkannya, tiba-tiba warna kuning dari area otak kembali muncul dan model android itu secara mengejutkan menanyakan tentang keberadaan putrinya. Dia menunjukkan emosi manusia serta mengingat pernah melihat putrinya untuk terakhir kali sebelum pergi ke medan perang. Mendengar ini tentu membuat Seo-yun menangis sembari memberitahu android Kapten Yun bahwa operasi putrinya berjalan dengan baik. Android itu merasa lega dan dia juga ingat bahwa putrinya pernah memberinya sebuah boneka tepat sebelum operasi. Namun saat ini, dia telah kehilangan boneka tersebut. Mendengar itu, Seo-yun segera menghubungkan semua hal dan segera menyadari bahwa semua android Kapten Yun telah gagal dalam simulasi setelah melihat boneka itu ada di dekat mereka. Pada akhirnya, Seo-yun menonaktifkan android tersebut dan mulai menangis terseduh-seduh setelah berbicara dengan ibunya dengan cara yang emosional, yang mengartikan bahwa kloningan otak ibunya hampir sempurna. Keesokan harinya sebelum simulasi dimulai, Seo-yun yang secara diam-diam mengakses android Jang I menemukan bahwa bagian kuning dari kloningan otak Kapten Yun ternyata merupakan ingatan tentang putrinya. Dan ini adalah satu-satunya alasan yang menyebabkan android Kapten Yun selalu gagal di lokasi serta waktu yang selalu sama. Untuk itu, Seo-yun pun segera menghapusnya secara permanen. Tidak lama kemudian, simulasi dimulai dan semua orang tampak terlihat cukup kecewa karena ini adalah tes terakhir mereka. Dan seperti yang diharapkan, android Kapten Yun lagi-lagi tertembak di tempat dan waktu yang sama seperti sebelumnya. Setelah tes berakhir, Jae-kyung menyadari bahwa reaksi otak android Kapten Yun saat ini lebih lemah dari sebelumnya. Namun Direktur Kim mengabaikan informasi itu dan pergi meninggalkan ruangan dengan perasaan kecewa. Akan tetapi tidak lama kemudian dia mencium ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, sehingga dia memutuskan kembali ke lab untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa model android terakhir dari Kapten Yun sebenarnya tidak mati karena ditembak, melainkan hanya berpura-pura mati. Untuk itu, Direktur Kim segera mengunci tempat tersebut dan memulai alarm darurat. Bersama dengan ini, model terakhir dari android Kapten Yun tiba-tiba melakukan perlawanan dan bergegas untuk melarikan diri. Direktur Kim yang menyadari hal ini segera memerintahkan timnya untuk mengaktifkan semua prototip tempur Jang I yang ada. Sementara itu, di tempat lain, Seo-yun menghapus semua data asli dari otak ibunya yang ada di pusat laboratorium, sehingga nantinya otak Kapten Yun tidak akan pernah lagi bisa dikloning. Di sisi lain, android Kapten Yun sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kloningan dirinya. Namun sebelum dia bisa memeriksa lebih lanjut, para prototip Jang I kiriman Direktur Kim mulai berdatangan untuk berusaha menangkapnya. Sayangnya, karena lawan yang terus berdatangan membuat android Kapten Yun secara perlahan mulai kewalahan. Beruntung di saat yang tepat, Seo-yun akhirnya datang untuk membantu ibunya serta memindahkan otak android Kapten Yun saat ini ke dalam salah satu prototip Jang I. Yang mana hal ini berhasil menipu semua robot polisi yang berdatangan, sehingga Kapten Yun yang kini berada di dalam tubuh prototip baru Jang I bisa dengan mudah melarikan diri bersama Seo-yun ke dalam kereta transportasi. Sayangnya, tanpa diduga ternyata Direktur Kim juga sedang berada di kereta yang sama. Sehingga setelah menyadari bahwa Seo-yun telah berkhianat, Direktur Kim pun dengan sengaja menembaknya.
Marah, Jang I Kapten Yun segera melakukan perlawanan dan berhasil menembak mata Direktur Kim. Yang pada akhirnya, disinilah Direktur Kim baru menyadari bahwa sebenarnya dia juga merupakan sebuah robot. Keduanya kembali melanjutkan pertarungan, namun keadaan semakin memburuk ketika para robot polisi mulai berdatangan. Pada titik ini, sepertinya semua harapan telah menghilang. Namun, ketika Jang I Kapten Yun melihat putrinya sedang terluka, dia mendapatkan motivasi baru untuk berusaha melawan. Yang pada akhirnya, Jang I Kapten Yun berubah menjadi pembunuh berhati dingin dan menghabisi semua robot sekaligus. Dan singkat dari pertarungan tersebut, Jang I berhasil menjatuhkan Direktur Kim berkat bantuan dari Seo Yun. Mendengar suara sirene polisi lain yang mulai berdatangan, Seo Yun meminta Jang I untuk segera pergi dan menjalani kehidupan sesuai keinginannya. Dengan berat, Jang I Kapten Yun memberi pelukan terakhir kepada putrinya dan saling mengusap pipi seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Seo Yun juga memanggil Jang I dengan sebutan ibu serta mendoakan keberuntungannya tepat sebelum dia pergi. Dan film pun diakhiri dengan Seo Yun yang secara perlahan menyerah pada luka-lukanya, sementara Jang I Kapten Yun sedang menatap sedih ke arah dataran luas. Genre yang diusung oleh film ini adalah fiksi ilmiah dan membahas mengenai iklim bumi. Perubahan iklim yang sangat ekstrim membuat kondisi bumi menjadi tidak layak huni. Hal ini sekaligus menjadi pesan tersirat bagi penonton agar menjaga bumi supaya hal di dalam film tidak benar-benar terjadi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Jadi siapa di sini yang cita-citanya ingin melawan alien?